Banyak kartel, banyak celah juga ya? Banyak celah, ya, kartelnya mengerikan, kuat sekali, punya kekuasaan, punya duit, mulai dari data, mulai dari catering, segala macam. Catering? Iya, Mbak Deta bayangin catering Harganya haji itu 40 hari ditinggal di sana. Nah, dugaan kami sejak setelah kami lakukan 10 bulan itu bisa hampir semua semua sisi persiapan itu bisa ada kebocoran. Kebocoran bisa 20 sampai dengan 30%. Tapi dampak positifnya di seluruh Indonesia ketika kami menggunakan sesuai undang-undang itu daftar tunggunya sama, Mbak, sekitar 27 tahun. Kalau sekarang DKI bisa 30 tahun, Sulawesi Selatan misal Bantaeng bisa 48 tahun. Kita ingin pastikan proses penyelenggaraannya bersih. Misalnya gini, di haji ini bahkan saya pernah lapor ke Presiden, Pak, setelah 10 bulan saya ingin pastikan haji ini isinya banyak kartel. Banyak celah juga ya? Banyak celah, ya, kartelnya mengerikan, kuat sekali, punya kekuasaan, punya duit. Karena bisa gitu haji dan umroh itu ibadah demand-nya tinggi, Mbak. Iya, demand-nya tinggi sekali karena kan orang orang ingin mimpi naik haji itu kan impian semua umat muslim gitu. Itu puncak spiritualitas tertinggi lah, kira-kira begitu. Nah, semua celah proses persiapan haji itu ada ada lubang yang bisa menyebabkan praktek rente, manipulasi dan korupsi. Mulai dari data, pendataan kan yang ngantri 5,4 5,4 itu bisa dimanipulasi tuh, misalnya masalah antrian segala macam. Saya kasih uang biar dapat naik, bisa dapat naik, itu bisa terjadi. Mulai dari data, mulai dari catering segala macam. Catering? Iya, Mbak Deta bayangin catering haji itu 40 hari ditinggal di sana untuk porsi 3 kali makan. Untuk 200.000 orang, berapa nilainya? Bisa 1 triliun lebih. Iya, itu harganya. Nah, jadi transaksi di perhajian itu besar-besar sekali, dan itu uang jamaah semuanya. Nah, dugaan kami sejak setelah kami lakukan 10 bulan itu bisa hampir semua semua sisi persiapan itu bisa ada kebocoran. Kebocoran bisa 20 sampai dengan 30%. Emang benar ya, kalau korupsi itu asal ada niat itu jadi iya, makanya 20-30% itu makanya Presiden selalu nyebutkan kalian punya tanggung jawab untuk memastikan biaya tadi yang disampaikan juga oleh Pak Menteri, biaya haji itu bisa ditekan. Bagaimana caranya? Kalau secara keuangan agak sulit, kenapa? Karena dolar naik. Tapi ada yang bisa dilakukan. Ini menekan kebocoran. 20 sampai 30% iya, itu ya. 20-30% itu. Jadi misalnya kalau nggak ada pungli, tidak ada Vivian, rente segala macam, maka sebenarnya kita bisa menekan itu semua. Dan masa tunggu juga bisa dipersempit ya. Kami sekarang akan memastikan perhitungan kuota masa tunggu itu sesuai dengan undang-undang. Selama ini ditabrak itu undang-undang. Ditabrak yang kemarin juga. Ditabrak undang-undang. Jadi kuota ini nanti kami akan pastikan sesuai undang-undang. Jadi menghitung sesuai dengan waiting list segala macam. Nah, masalahnya kemarin tuh ditabrak nggak sesuai dengan waiting list, tidak sesuai dengan jumlah penduduk muslim. Jadi pakai rumus sendiri dan itu tidak diatur oleh undang-undang. Nah, kami besok akan sesuai dengan undang-undang. Tapi ada trade off-nya. Anak muda trade off itu pasti ada dampaknya. Kenapa? Karena selama ini semeraut, ketika kita rapikan, pasti ada yang dirugikan. Misalnya misalnya satu provinsi tadinya dapat jumlah kuota besar, tapi ketika kita pakai undang-undang yang sebenarnya, dia bisa berkurang tuh nanti. Nah, itu provinsi itu pasti protes. Nah, itu mungkin kalau ada perubahan-perubahan itu harus betul, kami akan sosialisasikan nanti, terutama terkait dengan kuota. Kami sudah hitung ada beberapa provinsi ketika kami sesuai aturan itu akan berdampak terhadap jumlah kuota yang akan mereka kurang. Tapi dampak positifnya di seluruh Indonesia ketika kami menggunakan sesuai undang-undang itu daftar tunggunya sama, Mbak, sekitar 27 tahun.
Kalau sekarang DKI bisa 30 tahun, Sulawesi Selatan misal Bantaeng bisa 48 tahun, Sumatera Utara kampung saya dan Kak Deta itu 19 tahun, kemudian Aceh itu 24 tahun, beda-beda. Nah, tapi kalau kita sesuai undang-undang nanti pakai waiting list 27 tahun rata. Berkeadilan jadinya. Oke, Bang, sebenarnya bikin penasaran sampai akhirnya tadi Bang Daniel bilang ada celah korupsi. Sebenarnya setiap penyelenggaraan haji selesai itu ada evaluasi keseluruhan nggak sih? Selalu ada evaluasi. Tapi tetap, bahkan pengawasnya banyak loh Mbak Haji itu, DPR, BPK, itu semuanya ikut pengawasan. Tapi ya itu ada kebocoran. Iya ada kebocoran. Kebocoran kenapa? Karena proses awal itu banyak yang tertutup. Jadi makanya kemudian kemarin saya baru 2 hari yang lalu bicara di Kejaksaan Agung, kami ingin dipastikan kejaksaan terlibat dalam semua proses. Nah makanya nanti hari Selasa mungkin saya akan undang teman-teman media. Kami akan bicara dengan Kejaksaan Agung, bicara lubang-lubang ini harus diawasi terus-menerus oleh kejaksaan. Dan nanti juga dalam proses rekrutmen, rekrutmen ASN, kami ini sekarang kami sudah terima nama 400 nama ASN dari Kementerian Agama. Dari Kementerian Kesehatan 50 nama dan dari beberapa lagi nanti itu semuanya kami kirimkan ke kejaksaan dan kami kirimkan ke KPK. Kenapa? Kami ingin tandain kan apalagi sekarang KPK sedang menangani kasus korupsi kuota haji. Kami ingin jangan sampai yang masuk ke kami ternyata pernah menerima begitu loh. Kami ingin jadi screening. Ada fit and proper test dulu. Ada screening, ada tracking terhadap profil-profil ini dan tentu yang punya otoritas untuk screening dan tracking itu adalah KPK dan Kejaksaan. Jangan sampai kemudian tiba-tiba kami angkat jadi pejabat karena punya kompetensi gitu ketika fit and proper test kompetensinya bagus. Namun ternyata kami nggak tahu track recordnya. Kan ada orang kalau lagi presentasi gini ya keren. Ya, banyak yang rekam jejaknya luar biasa gitu. Tapi rekam jejaknya kita nggak tahu. Nah oleh sebab itu terkait rekam jejak kami minta di tracking oleh KPK, kami minta di tracking oleh Kejaksaan. Nanti akan kami kirimkan. Ini ada respon positif Bang dari penonton di YouTube. Bismillahirrahmanirrahim, bisa ke Tanah Suci pergi haji, amin. Amin. Gitu kita. Siapa yang cita-cita naik haji? Tapi daftar dulu. Kalau cuman doa nggak akan ini. Gitu. Benar. Jadi kalau cuman doa di sosmed nggak bakalan. Kamu daftar ke bank. Jadi nanti daftar ke bank penerima setoran. Kemudian ngantri akan berangkat ya haji. Nabung kafe. Jangan cita-cita doang. Soal ini aturan tadi kan ada kayak reformasi budaya aturan gitu loh. Ada aturan-aturan lama yang menurut Mas Daniel bermasalah nggak akan diganti dengan aturan-aturan saya menyebutnya SOP, standar operasional pelaksanaan. Jadi sekarang kami nyiapin lebih dari 367 SOP baru. Dari proses keberangkatan sampai dengan kepulangan sampai pembinaan. Jadi 367 itu SOP baru hasil dari evaluasi kami penyelenggaraan haji sebelumnya. Jadi kan beruntungnya gitu ya kalau dalam bahasa agama itu ibrohnya kami memimpin badan penyelenggara haji sebelumnya itu kan kami punya 2 fungsi, dukungan dan pengawasan sebelumnya. Proses pengawasan yang kami lakukan pada haji 2025 yang lalu itu misalnya dari data kami dapat ini masalah data di sini. Akhirnya kami bikin SOP yang baru untuk menangani itu. Misalnya catering masalahnya di sini kami perbaiki. Jadi semua SOP itu kami sempurnakan. Mana potensi rentenya, korupsinya, nah itu yang kami tutup.